Bab 1708. Tanda tangan dulu. Jerry dibimbing oleh petugas resepsi menuju aula Wises untuk bertemu dengan Shindai Yuichi. Ketika Jerry memasuki ruangan pribadi, ekspresi Shindai Yuichi tetap tenang, telah melemparkan pandangan datar pada Jerry. "Duduk," ujar ia tanpa ekspresi. Sikap Shindai Yuichi dingin, dan pandangannya membawa sedikit kesombongan dan merendahkan saat melihat Jerry. Jerry mengernyitkan kening tapi tetap duduk di hadapan Shindai Yuichi tanpa berkata sepatah kata pun. "Sebelum Jerry bicara, tahukah kau kenapa aku ingin bertemu denganmu sendirian?" tanya Shindai Yuichi. Jerry tetap diam, menunggu Shindai Yuichi lanjut berbicara. Shindai Yuichi menuangkan secangkir teh panas. "Aku mewakili konglomerat Shindai ingin memberimu kesempatan menjadi seorang elit." Lanjut dia meminumnya sambil menatap Jerry. Jerry tertawa pada keanehan seekor anjing negara Jepang datang ke wilayahnya, mengklaim memberikan kesempatan menjadi elit. Shindai Yuichi tampak sombong dan ingin membantu Jerry. "Katakan bagaimana kau membantuku menjadi orang elit," cibir Jerry. "Selama kau bersedia menjadi juru bicara Shindai, mulai hari ini kau akan bertanggung jawab atas semua industri kami di sini," ujar Shindai Yuichi. "Aku sudah ajukan permohonan untuk memberimu nama belakang kami. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Shindai Tatsu dan bertanggung jawab atas urusan konglomerat Shindai kami di Kyushu. Setelah itu, ini kontraknya. Periksalah dan kalau tidak ada masalah, tanda tangani sekarang," ujar dia menyodorkan kontrak kepada Jerry. Jerry tertawa, ia tidak membaca kontrak dan berkata, "Mau mencoba menjadi dermawan. Ini kesempatan yang diberikan oleh konglomerat Shindai kepadamu. Bekerja untuk kami adalah puncak kehormatan, dan kau seharusnya merasa bangga," ujar Shindai Yuichi tegas sambil mengernyitkan kening. "Kalau begitu, aku akan memberi kalian kesempatan untuk setia padaku. Selama kau setuju, aku akan menunjukmu sebagai kepala cabang grup Yanchen di Jepang, bertanggung jawab membuka pasar Jepang untuk kami," ujar Jerry menggelengkan kepala. "Sialan," teriak Shindai Yuichi marah, ia memukul meja dan berdiri. "Dasar babi Kyushu, beraninya menghina," ujar ia menatap tajam Jerry. Pong! Sebelum Shindai Yuichi selesai berbicara, Jerry mengambil cangkir teh keramik dari meja dan melemparkannya, mengenai mulut Shindai Yuichi dan menghantam 4 giginya. Saat Shindai Yuichi mengucurkan banyak darah, Jerry sudah muncul di hadapannya, menendangnya dan menempatkan kakinya di wajahnya Shindai Yuichi. "Jangan lupakan, ini Kyushu dan kami tidak akan mentolerir orang Jepang sepertimu bertindak sembrono. Sekalipun di negara Jepangmu, aku tidak akan ragu untuk menginjak-injakmu." Setelah itu, Jerry dengan keras menginjak kepala Shindai Yuichi sambil menggeserkannya di lantai. "Ah!" Shindai Yuichi mengeluarkan jeritan mengerikan dari dalam tenggorokannya. "Bodoh!" Mendengar suaranya, 2 penjaga tubuh berpostur tegap dari Jepang buru-buru masuk. Mereka menyaksikan Jerry berdiri di atas Shindai Yuichi. Mereka marah dan bergegas menuju Jerry. Pang-pang! Jerry berdiri diam tanpa bergerak. Saat 2 penjaga keamanan menyerangnya, dia segera mengayunkan 2 pukulan berturut-turut. 2 penjaga itu bahkan tidak sempat mengejan dan langsung pingsan. Saat itu, ekspresi Shindai Yuichi tidak lagi menunjukkan keangkuhan ketika pertama kali melihat Jerry. Hanya rasa ketakutan yang tersisa dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Baru pada saat itu, ia menyadari betapa kuatnya Jerry. Tiba-tiba, Jerry mengeluarkan sebuah kontrak dari dalam pakaiannya, lalu melemparkannya ke tanah. "Aku punya kontrak juga, tanda tangani dulu," ujar ia pada Shindai Yuichi. Kontrak ini disiapkan oleh Lani, dirancang khusus untuk pertarungan 3 hari mendatang. Isinya sangat sederhana. Kalau Jerry kalah, semua asosiasi bisnis grup Yanchen harus dibubarkan dan memberikan grup Yanchen kepada 3 konglomerat Jepang. Kalau Jerry menang, ketiga konglomerat Jepang harus memberikan semua properti mereka di Kyushu kepada Jerry dan meninggalkan Kyushu. Setelah membaca isi kontrak, "Tuan Jerry, aku hanya mewakili konglomerat Shindai, aku tidak bisa membuat keputusan untuk konglomerat Yoshida dan konglomerat Aoki," ujar Shindai Yuichi ketakutan. "Tanda tangani dulu," ujar Jerry ketus.
Tuan Jerry, aku memang bertanggung jawab atas konglomerat Sindai di Kyushu, tapi aku masih memiliki konglomerat Sindai di belakangku. Aku tidak bisa membuat keputusan untuk pertarungan 3 hari mendatang. Lanjut Sindai Yuichi. Jerry mengangkat alisnya, kuberi 1 menit, kalau tidak tanda tangan akan kubunuh kau. Ujar dia menunjukkan aura membunuhnya sambil menatap Sindai Yuichi dari atas. Sindai Yuichi gemetar mendengar ucapan Jerry. Dia merasa Jerry serius, kalau tidak tanda tangan, Jerry akan membunuhnya. Dia tiba-tiba teringat, 3 hari mendatang adalah pertarungan antara Master 3 Konglomerat dan Master Kyushu. Dia sedikit merasa lega, bahkan kalau dia menandatanganinya, memangnya kenapa? Mungkinkah Jerry bisa mengalahkan Master yang dikirim oleh keluarga bela diri dari 3 konglomerat di Jepang? Sindai Yuichi mengambil pena, dengan beberapa goresan ia menandatangani namanya. Hubungi pengurus konglomerat Yoshida dan konglomerat Aoki di Kyushu, beri mereka 20 menit, suruh mereka datang tanda tangan. Kalau mereka tidak datang, akan kubunuh kau lebih dulu. Ujar Jerry lagi. Sindai Yuichi hampir menangis, apa hubungannya pengurus konglomerat Yoshida dan konglomerat Aoki di Kyushu datang atau tidak menandatangani dengan dirinya? Bukankah Jerry seharusnya mencari mereka? Kenapa mereka tidak datang, tapi Jerry malah ingin membunuhnya? Sindai Yuichi tidak punya waktu untuk banyak berpikir, ia segera menelepon Kolonel Yoshida. Kolonel Yoshida, Tuan Jerry telah setuju untuk tanda tangan. Kau dan Mayor Aoki, segera datang ke ruang Wises di Menara Sufou. Kalau tidak, dia mungkin berubah pikiran dan pergi. Terlihat jelas, mereka bersekongkol. Mungkin ketiga konglomerat tidak pernah bermaksud membuat Jerry menjadi perwakilan mereka di Kyushu. Mereka hanya ingin meninggalkan bukti bahwa Jerry berhubungan dengan konglomerat Jepang, dan setelah pertarungan 3 hari berakhir, mereka dapat merusak reputasi Jerry untuk melawan grup Yanchen. Kurang dari 20 menit, Kolonel Yoshida dan Mayor Aoki datang. Ketika keduanya melihat Sindai Yuichi berlumuran darah, mereka sangat terkejut. Sindai Yuichi, apa yang terjadi padamu? Ujar Mayor Aoki terkejut melihat ke arah Sindai Yuichi. Ekspresi Sindai Yuichi penuh dengan rasa takut, ia dengan khawatir melihat Jerry dan segera mengeluarkan kontrak yang diberikan Jerry padanya, ini kontrak yang Jerry ingin kalian tanda tangani. Ujar dia pada keduanya. Mendengar perkataan Sindai Yuichi, Kolonel Yoshida dan Mayor Aoki mengerutkan kening, kenapa terasa ada sesuatu yang tidak beres? Bukankah Jerry seharusnya menandatangani kontrak yang mereka berikan? Sindai Yuichi seakan-akan mengatakan bahwa ini adalah kontrak yang diberikan oleh Jerry kepada mereka. Bersambung. Bab 1709. Puncak Dunia. Meskipun Kolonel Yoshida dan Mayor Aoki bingung, tapi, setelah melihat isi kontrak, ekspresi mereka berubah drastis. Bodoh! Teriak Mayor Aoki marah, lalu melemparkan kontrak ke meja sambil menatap marah pada Jerry. Beraninya menantang 3 konglomerat terbesar di Jepang, dari mana kau dapat keberanian ini? Pang! Belum selesai ucapan Mayor Aoki, tiba-tiba Jerry yang tadinya berjarak beberapa meter dari mereka, dengan satu siku keras menyerang dada Mayor Aoki. Mayor Aoki langsung terpental, tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding aula. Kolonel Yoshida membelalakan matanya dengan penuh ketakutan. Kemarin, saat dia pergi ke grup Yanchen, dia sudah melihat kekuatan Jerry. Bahkan Sindai Yuichi, baru saja kehilangan 4 gigi karena Jerry. Tapi, Mayor Aoki yang baru pertama kali bertemu dengan Jerry langsung dipukul olehnya. Setelah beberapa saat, Mayor Aoki berjuang bangkit dari lantai, wajahnya penuh ketakutan dan darah segar masih menetes dari sudut mulutnya. Dia merasa organ dalamnya sudah bergeser, dan merasa Jerry belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Bukankah kalian akan mengadu kekuatan dengan Master Kyushu dalam 3 hari? Sekarang tidak berani menandatangani kontrak ini denganku. Kalian takut sebelum pertarungan dimulai. Ujar Jerry mengejek mereka. 3 pengurus konglomerat dari Jepang di Kyushu tidak berani bicara. Cepat tanda tangani. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan sampah seperti kalian. Ujar Jerry tidak mau membuang waktu. Ini adalah penghinaan terang-terangan,
tapi ketiga pengurus konglomerat ini tidak berani bicara. Setelah saling pandang antara Kolonel Yoshida dan Mayor Aoki, mereka bergegas ke depan dan menandatangani kontrak dengan nama mereka. Jerry menyimpan kontraknya dan melihat mereka dengan hina. Kalian lebih baik bersiap-siap lebih awal, jangan sampai setelah pertarungan berakhir dalam 3 hari, kalian tidak punya waktu untuk meninggalkan Kyushu. Setelah berkata demikian, Jerry berbalik pergi. Baru setelah Jerry pergi cukup lama, ketiganya berani menghela nafas lega. Bam! Kolonel Yoshida mengepalkan tinjunya ke meja. Penghinaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ujar dia menggertakkan giginya. Shindai Yuichi mengepalkan kedua tinjunya rat-rat. 3 hari lagi, aku akan membuatnya sekarat. Nyawanya, milik konglomerat Shindai, ujar dia penuh dengan kebencian. Mayor Aoki juga marah. Tambahan satu lagi dari konglomerat Aoki. Dalam 3 hari, aku akan membuatnya hancur dan dihujat oleh seluruh Kyushu, ujar dia dengan ekspresi penuh dengan kebencian. Tenanglah, aku sudah merekam pertemuan pribadiku dengannya, dan setelah pertarungan 3 hari berakhir, aku akan segera merilis rekaman itu. Dengan kebencian orang Kyushu terhadap orang Jepang, Jerry pasti akan menjadi sasaran dari semua orang. Aku ingin lihat bagaimana dia menghadapinya saat itu, ujar Shindai Yuichi. Setelah meninggalkan Menara Sufou, Jerry menuju ke grup Yanchen. Komisaris. Di kantor komisaris di lantai teratas markas besar grup, Jerry menemui Robin, yang dengan hormat berkata, "Komisaris, kami sudah siap mengambil alih semua industri dari 3 konglomerat besar di Kyushu kapan saja." Bagus. Dalam 3 hari, aku ingin orang-orang dari 3 konglomerat Jepang meninggalkan Kyushu. Industri mereka akan digabungkan ke dalam grup Yanchen, angguk Jerry. Robin yang bersemangat, mengepal erat tinjunya, mengantisipasi saat Jerry menggabungkan industri 3 konglomerat ke dalam grup Yanchen. Tidak ada yang lain lagi untuk saat ini, kau bisa melanjutkan tugasmu, lanjut Jerry. Robin hati-hati menutup pintu dan pergi. Jerry sendirian di dalam kantor, berdiri di depan jendela besar dengan tangan di belakang punggung, tersenyum melihat keramaian di luar. Akhirnya, hari itu tiba. Tiba-tiba Jerry menengadah ke langit biru dan air matanya mengalir. "Bu, aku akan membuat grup Yanchen menjadi salah satu perusahaan teratas di dunia." Grup Yanchen adalah warisan ibunya dan satu-satunya aspirasinya di dunia ini. Meski kuat, grup Yanchen belum mencapai puncak secara global. Jerry percaya bahwa setelah ia menggabungkan industri dari 3 konglomerat di Kyushu ke dalam grup Yanchen, kekuatannya akan meningkat secara signifikan, memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan global terkemuka. Jerry menghabiskan pagi di grup Yanchen, menyelesaikan beberapa dokumen yang perlu dia tanda tangani, lalu kembali ke puncak awan pada sore hari. Dengan adanya Robin yang mengelola grup Yanchen dengan efisien, Jerry tidak perlu banyak khawatir. Di puncak awan, Left dan Right berlatih seni bela diri di halaman, dan Gea juga ada di sana. Song bersaudara adalah Master Alam Transenden tingkat 5 tahap awal, sementara Gea berada di Alam Transenden tingkat 1. Mereka berhak membimbingnya dalam kultivasi. Di dalam ruangan, ada Irene memeluk Andris sambil menjaga Charles. Sementara, Viola bekerja pada penelitian herbalnya di ruangan terpisah. Lani, sendirian di ruang tamu, fokus pada berbagai dokumen. "Kak Jerry, kau sudah kembali," ujar Lani berdiri tersenyum melihat Jerry. Jerry mengangguk, "Sudahkah kau mulai merencanakan bagaimana menggabungkan industri dari 3 konglomerat besar di Kyushu ke dalam grup Yanchen dengan lancar?" Tanya dia melihat dokumen di tangan Lani. "Itu masalah sepele. Aku sedang mempertimbangkan bagaimana membuat grup Yanchen menjadi salah satu perusahaan teratas di dunia," jawab Lani tersenyum. Jerry tercengang mendengar ini. "Viola sudah beritahu aku bahwa grup Yanchen memiliki makna yang besar bagimu. Kau selalu ingin menjadikan grup Yanchen sebagai yang terbaik di dunia. Dengan penggabungan 3 industri konglomerat dari Jepang ke dalam grup Yanchen di Kyushu, tujuan ini sekarang menjadi lebih dekat," jelas Lani tersenyum. Hanya saja, mencapai posisi 10 besar perusahaan global untuk grup Yanchen memiliki beberapa tantangan.
Meski tiga industri konglomerat dari Jepang telah mendirikan industri mereka di Kyushu, usaha-usaha ini kurang memiliki nilai yang signifikan. Industri mereka adalah bisnis dengan ambang batas rendah dan sedikit kecanggihan teknologis. Integrasi mereka ke dalam grup Yanchen dapat meningkatkan nilai pasar, tapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Jerry menjadi tertarik. Apa ide yang kamu miliki? Tanya dia duduk di depan Lani. Bagi orang lain, menjadikan grup Yanchen sebagai perusahaan 10 besar global mungkin sulit, tapi bagimu, itu jauh lebih sederhana. Jawab Lani tersenyum. Oh, Jerry penasaran, ia bertanya-tanya apa kemampuan yang dimilikinya untuk mengangkat grup Yanchen ke puncak dunia. Bersambung.